Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hai. Perkenalkan kita dari kelompok 4. Saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya Mia. Saya Mailani. Saya Syafid. Selamat menonton video kami kali ini ya. Kami akan membahas tentang apa teman-teman? Klasifikasi hadis sahih, hasan dan dhaif ya. Juga hoaks agama dan pengertiannya. Kami akan membahas itu. Baik, terima kasih. Sebenarnya tuh hadis sahih itu yang kayak gimana sih? Kan hadis kan ada banyak kayak riwayatnya itu kan banyak kan. Nah, sebenarnya apa yang jadi maksud hadis sahih, hasan sama dhaif sih? Soalnya kan semua hadis itu kan banyak. Tapi kita belum tahu tuh hadis sahih yang mana, yang hasan yang mana, yang dhaif yang mana. Jangan-jangan kita pernah membaca hadis tapi ternyata itu nggak sahih, nggak hasan, tapi malah dhaif. Terus gimana dong? Kalau menurut kamu? Sahih ya. Sahih itu disebutkan oleh orang yang sudah berpengalaman dalam arti orang yang sudah kencang dalam yang tidak terus yang ketiga itu tidak cacat, tidak punya gejala. Hadis hasan ya Pak? Kalau hadis hasan ya, hadis hasan itu kan hadis yang memenuhi syarat sebagai hadis sahih. Nah, tapi kualitasnya itu dapat atau keakuratan itu salah seorang atau beberapa orang rawinya itu berada di bawah kualitas rawinya hadis sahih. Nah, artinya hadis hasan itu memiliki syarat ya kayak sanadnya masih bersambung, perawinya adil, agak dihabis, terus tidak ada syad atau keganjilan, tidak ada ilah atau cacat. Nah, perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan itu ya pada syarat hadisnya perawinya, di mana rawi hadis sahih, riwayat hadis hasan itu biasanya disebut dengan istilah saduk. Tahu nggak saduk apa? Saduk itu jujur. Terus hasan al hadis itu hasan hadisnya la ba'sa bi, tidak apa-apa. Dia nggak kecampuran hadis dari manapun, gitu loh. Terus sihah yuhti, terpercaya tetapi banyak kesalahan. Paham nggak? Ya kayak gitu kan. Terus saduk lahu ahwal itu jujur tetapi diragukan karena dia masih di bawahnya sahih gitu. Ya kayak contohnya hadis hasan itu hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi kayak gitu. Sudah paham? Terus mana ya? Kalau yang dhaif apa tuh? Aku tahu. Sekarang kita belum paham ya kan? Kita harus mempelajarinya. Kalau menurutku ya, yang hadis dhaif itu hadis lemah yang tidak memenuhi syarat sahih maupun hasan, seperti sanadnya terputus, perawi tidak adil, atau matanya janggal seperti itu. Sebagaimana yang telah kalian bahas dua ya. Kalau yang dhaif itu memiliki sanad yang bersambung hingga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat perawinya adil dan logis, tidak mengandung syad dan tidak ada ilah. Gitu. Kesimpulan dari ketiganya yaitu kalau sahih berarti dia percaya, kalau hasan dia masih di bawahnya sahih, berarti masih kita bisa percaya. Iya, kalau dhaif berarti benar-benar lemah, nggak boleh bisa percaya. Makanya itu ada kasus nih ya, aku bacain kasus sekolah agama seorang tokoh, misalnya itu ada siswa, ada ustadz muda, ada konten kreator miskin. Nah, sering
yang tadi kita bahas ya, Sahih, Hasan, sama Dhaif. Nah, perawinya itu kan terpercaya dan nyambung kan, tidak bertentangan dengan dalil lain sehingga bisa dijadikan dasar hukum utama. Nah, itu yang Sahih. Terus yang Hasan itu hadis yang baik, perawinya juga jujur, tapi kekuatannya sedikit di bawahnya Sahih yang tadi Mas Syafiq sudah jelaskan kepada kita kan. Nah, di situ ada lagi ya. Nah, kemudian guru itu menjelaskan kriteria kekuatan hadis secara sederhana. Misalnya, apakah perawinya dikenal dengan jujur? Atau apakah sanadnya bersatu? Atau apakah isi hadis bertentangan dengan Al-Quran? Dan atau hadis yang lebih kuat. Nah, tujuan pembelajaran dalam skenario melalui cerita hoax agama itu, nah itu guru itu dapat menekankan beberapa poin saat menjelaskan di kelas. Pentingnya kritis terhadap informasi agama di media sosial ya teman-teman. Pokoknya kita nggak boleh langsung percaya hadis itu tuh benar atau tidak gitu kan, ya nggak? Nah, terus kemudian perlunya kita itu belajar ilmu mutalah al-hadis, ilmu klasifikasi hadis. Nah, meskipun dalam bentuk yang sederhana, bahwa kita sebagai umat Islam itu tidak boleh sembarangan menyebarkan hadis. Misal Mas Syafiq berkata-kata dia lagi sedih, lagi bad mood atau galau habis diputusin pacarnya kan. Habis itu dia untuk bikin story di media sosial, bikin kata-kata tentang apa gitu kan. Terus dia mencantumkan hadis riwayat ini. Nah, itu kita nggak boleh percaya dulu. Kita harus nyari kebenarannya dulu gitu. Iya, pokoknya kita harus berhati-hati juga gitu kan. Dan kita itu nggak boleh sembarangan menyebarkan hadis sebelum tahu derajatnya. Tahu maksudnya derajatnya tuh kayak dia tuh sanadnya tuh bener-bener nyambung sama Rasulullah enggak? Kayak gitu loh. Terus kita nggak boleh nggak boleh menyebarkan hoax tentang agama gitu kan. Sekarang kan banyak tuh di media sosial yang menyebarkan hadis-hadis kayak gitu kan. Nah, kalau orang yang nggak paham dalamnya apa sih arti Sahih, Hasan, Dhaif, itu mesti mereka akan langsung percaya. Nah, itu bahayanya kalau kita itu belajar lewat media sosial tapi nggak ada gurunya. Ya sama kayak belajar Al-Quran, kalau kita belajar sendiri kita akan tahu mana yang salah, kayak tajwidnya, cara bacanya, makhrajul hurufnya itu kita perlu sama Pak Kiai atau orang-orang kayak gitu loh. Syafiq, gimana sih kamu tuh? Berarti kita harus mondok ya? Ya, tapi kan kita juga harus mondok. Tapi lebih baiknya nanti suatu saat jika sampai itu sudah berkeluarga, lebih baik itu anaknya dibodohin aja. Iya. Terus gunanya kita itu mondok atau kita belajar itu supaya kita tuh suatu saat itu bisa kita bisa menjelaskan tentang ilmu hadis riwayat seperti Sahih, Hasan atau Dhaif itu kepada anak kita atau kepada murid-murid kita. Kalau kita susah jadi guru, kita bisa memberikan motivasi kepada murid-murid kita agar kalau menerima video tentang hal-hal kayak itu mereka nggak boleh langsung percaya, harus mengajak kebenarannya dulu serta menekankan adab berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Itu juga perlu ya, karena kita kan juga pemula, kita itu nggak seorang perawi hadis, jadi kita juga harus belajar, kita harus berhati-hati gitu loh. Jika ingin jika ingin kita selamat, ya kita harus berhati-hati dalam hal dan pokoknya dan pokoknya mondok ya, pokoknya Kita juga nggak boleh langsung percaya hadis-hadis dari itu. Kita harus cari kebenarannya, sanadnya. pokoknya teman-teman harus ingat ya, kalau ada media sosial
memorinya, matanya, dan berbagai jenis yang harus kita lakukan dalam mengecek hadis. Terus jangan lupa, kalau kita mau lebih tahu tentang itu, kita harus belajar agama harus dari sumbernya yang jelas. Jangan asal sumber manapun kita percaya, karena nggak semua sumber itu berasal dari dasar atau akarnya. Dan jangan lupa, apalah arti pintar tanpa jujur, sopan, dan perasaan. Kita sebagai mahasiswa harus menerapkan kepekaan terhadap apapun itu, ya. Orang pintar itu tidak menjamin orang pintar itu juga harus baik dalam hal adab,